Jadi hari ini kita lihat biostatistik dulu ya Bapak Ibu, supaya nanti kita masuk ke manajemen datanya lebih enak. Kita tinggal prakteknya saja lagi, ya. Oke Bu, baik Bu. Oke, baik. Atau sekali jalan juga bisa kita sebetulnya ini. Kita lihat sama Pak Wahyu untuk manajemen data sampai di mana Bapak Ibu? Uji tes dependen sudah? Info Bu, aplikasi. Bu Novriani, Bu Suharti? Belajar info Bu, statistik. Itu metode itu Bu. Prakteknya sudah sampai mana? Koefisien variasi baru, varian, koefisien varian. Untuk biostatistik. Kalau untuk manajemen data? Belum Bu. Belum ada manajemen data Bu. Manajemen Sama Pak Wahyu. Nah, yang SPSS itu ya? Yang SPSS Iya, info SPSS Bu, itu yang manajemen praktek data. bikin Baru pengenalan SPSS berarti baru Bu. 1 kali pertemuan baru Bu sama Pak Wahyu. 1 kali pertemuan baru sama Pak Wahyu. Ya, untuk manajemen Bu. Manajemen data Bu. Oh, baru 1 kali. Belum ada uji statistik? Izin Bu, untuk Pak Wahyu kita 2 kali pertemuan. Yang pertama itu mengenai penggunaan SPSS untuk pengolahan data. Jadi dijelaskan mengenai pengertian statistik. Kemudian untuk yang pertemuan keduanya itu mengenai measure of central tendency. Jadi itu dibahas mengenai perhitungan mean, median, dan modus data yang berkelompok. Yang sebelumnya data tunggal. Baru sampai itu Bu. Untuk manajemen data? Ya. Iya Bu. Untuk SPSS-nya maksudnya manajemen data itu kita pakai SPSS. Sudah SPSS sudah. Iya. Berapa kali pertemuan gitu aja buat kita? Yang masuk sudah kok. Udah kok boleh. Nah, yang lainnya? Udah sampai di tes independen belum? Belum, baru pengenalan SPSS, aplikasi SPSS Bu. Baru pengenalan. Oke, baik. Berarti kita lihat biostatistiknya supaya kita enak masuk ke manajemen data ya. Itu link untuk materi biostatistik dan manajemen data sudah saya kirim di kolom chat. Silakan Bapak Ibu download. Ada beberapa referensi yang juga bisa kita baca ya, yang bisa kita manfaatkan dalam penggunaan statistik dalam bidang kesehatan. Oke, sekarang kita masuk ke biostatistiknya dulu ya, konsep biostatistik dan uji-uji statistik yang akan kita pakai di dalam analisis kesehatan ya, analisis kebijakan kesehatan kita. Karena sebentar, izin saya share screen. Bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat beberapa uji statistik ya. Kalau dengan Pak Wahyu kemarin kita sudah melihat penggunaan statistik yang kita lihat sentral tendensi itu merupakan statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif. Sedangkan kalau kita mau melihat antar variabel, kita mau melihat perbedaan antara suatu intervensi dengan intervensi lainnya, kita sebut dengan statistik inferensial. Ya, inferensial. Melihat hubungan sebab akibat, ya, udah ada kausalitas di sini. Kausalitas. Jadi di dalam statistik nanti pada saat Bapak Ibu mau menulis skripsi ya, tesis maupun disertasi, kita membutuhkan 2 statistik ini, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif kita gunakan pada saat mau memaparkan bagaimana masing-masing variabel kita. Mungkin saya bukakan dengan contoh saja ya, supaya kita lebih
dapat melihat secara nyata ya. Kita tidak membayang-bayangkan sesuatu ya. Ini ada tesis ya. Saya bukakan contoh tesis yang kita pakai pada saat nanti kita tesis, maka statistik yang kita pakai itu adalah statistik deskriptif dan dalam hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan dengan Pak Wahyu kemarin, nah ini dia. Pada saat kita melihat data kita di dalam penelitian, bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Ada? Bu. masih tampil tendensi Oh, tadi, belum Bu. terlihat, maaf. Masih Oke, yang maaf. tadi, Bu. Oh, yang tadi ya. Sorry, terbuka di sheet yang berbeda. Iya, Oke, sudah, Bu. bisa terlihat? Ya, covernya sudah, Bu. Pertama. Sudah ya. Oke. Sorry. Nah, ini dia. Ini bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Ya, di sini kita bisa melihat statistik itu ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Statistik inferensial ini untuk melihat hubungan sebab akibat ataupun mau melihat kalau kita penelitian kita eksperimen, biasanya kita menggunakan suatu intervensi tertentu. Maka kita akan melihat apakah ada perbedaan misalnya pada pasien hipertensi. Bagi Bapak Ibu yang basicnya kebidanan atau keperawatan, misalnya pasien hipertensi, ibu hamil hipertensi, pasien lansia hipertensi, kita berikan intervensi jus timun dengan jus seledri misalnya. Kita mau melihat keefektifan dua jus ini jika kita combine ya, kita intervensi. Maka untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah kita berikan intervensi, itu kita menggunakan uji statistik. Melihat yang mana sih yang efektif, timun atau seledri, karena kita mau memberikan edukasi kepada masyarakat. Maka itu disebut statistik deskriptif. Kalau kita mau memperlihatkan yang mana yang efektif. Kemudian pada saat kita penelitian lain, misalnya penelitian ini mau melihat terkait TB ya, beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian TB di salah satu wilayah ya, di salah satu wilayah. Maka untuk memperlihatkan berapa yang mengalami TB, berapa yang tidak mengalami TB dalam bentuk persentase, yang kemarin dengan Pak Wahyu mungkin dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka itu kita sebut statistik deskriptif. Yang seperti ini tampilan di tesis kita, disertasi kita, ini disebut statistik deskriptif. Analisanya disebut sebagai analisa univariat. Ya, analisanya disebut analisa univariat. Sementara kalau kita mau melihat hubungan sebab akibat, ya, kalau kita lihat kerangka konsep dari penelitian ini, ini dia. Sorry, kembali. Nih, kerangka konsep dari penelitian ini adalah
mau mengetahui faktor yang mempengaruhi penemuan suspek TB, ya, suspek TB di wilayah kerja puskesmas tertentu, ya. Yang dilihat itu adalah peran petugas kesehatan, peran kader, dan sosial budaya. Maka kalau kita mau menggambarkan masing-masing variabel ini di dalam metodologi penelitian, mungkin Bapak Ibu sudah dapat konsepnya bahwa ada variabel independen, ada variabel dependen. Untuk melihat deskriptif dari masing-masing variabel ini, maka itu disebut analisa statistiknya adalah analisa univariat, ya. Untuk deskriptif ini secara statistik disebut dengan analisa univariat. Sedangkan mau melihat hubungan sebab akibat itu kita sebut dengan analisa bivariat. Bivariat. Jadi di dalam statistik, ya, mau melihat hubungan antar variabel ini disebut dengan analisa bivariat. Kemudian banyak variabel yang mempengaruhi suatu kejadian. Melihat variabel mana yang paling berpengaruh itu nanti akan kita pelajari dengan analisa multivariat, ya. Paling berpengaruh dan berpengaruh secara bersama-sama itu kita sebut dengan analisa multivariat. Ya, sekarang ini yang akan kita lihat, ya. Mungkin secara statistik deskriptif itu sudah dilihat, ya, dari contoh kasus tadi, ya. Contoh kasus tadi kita menggambarkan masing-masing variabel. Berapa persen petugas yang berperan, berapa persen yang tidak berperan, kemudian berapa persen kader yang berperan, berapa persen yang tidak berperan. Itu disebut dengan analisa univariat, ya, analisa univariat yang kita gambarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi di dalam belajar manajemen data nanti kita akan munculkan tabel ini secara otomatis, kita tidak hitung secara manual, ya. Kemarin mungkin dengan Pak Wahyu kita hitung manual tuh berapa nilai minnya, berapa mediannya. Nanti untuk mengkategorikannya kita pakai min atau median, itu kita hitung secara manual. Nanti dengan manajemen data kita akan menggunakan SPSS sehingga tabel ini akan kita dapatkan secara otomatis, ya. Tabel ini akan kita peroleh secara otomatis nantinya asalkan kita punya namanya master tabel. Master tabel adalah data hasil penelitian kita di lapangan, ya. Berapa orang dari kuesioner yang kita buat, ya, dari kuesioner yang sudah kita rancang. Sekarang ke biostatistiknya kembali, ya. Kita lihat beberapa uji statistik bivariat, uji statistik secara bivariat, ya, secara bivariat. Melihat hubungan bisa melihat perbedaan, ya. Pertama yaitu uji t-test dependen. Yang kedua adalah uji t-test independen. Yang ketiga adalah uji ANOVA. Yang keempat adalah uji chi-square. Yang kelima adalah uji regresi logistik. Ini nanti yang akan kita pelajari setelah di manajemen data maupun di biostatistik. Untuk di biostatistik dengan saya mungkin tidak akan kita lihat secara hitungan manual, ya, tetapi pemahamannya kapan kita menggunakan uji t-test dependen, ya, kapan kita menggunakan uji t-test dependen. Izin saya buka dulu.
Bisa terlihat Bapak Ibu? Belum muncul Ibu. Belum muncul ya? Sebentar. Di materi kita yang saya share tadi, materinya ada ya, bisa dilihat nanti. Di sini bisa terlihat? Sudah Bu. Ada ya, baik. Sekarang kita lihat uji beda. Yang mau kita lihat beberapa uji tadi adalah uji t-test dependen, ya, uji t-test dependen. Kapan kita menggunakan uji t-test dependen? Uji t-test dependen kita gunakan jika data kita bentuknya data numerik, ya, data numerik, ya. Apa itu data numerik, Bapak Ibu? Apa ya? Angka, ya. Data kita adalah berbentuk angka. Contoh kasus yang gampang kita lihat misalnya adalah seperti tadi di awal saya sampaikan, kita mau meneliti, ya. Kita mau meneliti apakah ada perbedaan rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah diberi jus timun misalnya. Kita mau mengatakan jus timun atau jus mengkudu itu efektif untuk pasien hipertensi, ya. Selain obat-obatan, ada keperawatan, kalau keperawatan namanya keperawatan komplementer, ya. Ataupun kita pada saat edukasi ada masyarakat yang enggan untuk konsumsi obat, sehingga keperawatan komplementer ini bisa kita manfaatkan. Contohnya kita mau memanfaatkan jus mengkudu, karena dari beberapa literatur sudah kita baca bahwasanya jus mengkudu ini bermanfaat bagi pasien hipertensi dalam menurunkan tekanan darah. Maka kita mengujinya, kita kumpulkanlah pasien dalam penelitian kita kumpulkan 20 pasien yang hipertensi, ya. Kemudian kita ukur tekanan darah mereka, ya. Untuk hipertensi tentunya adalah pasien-pasien Bapak Ibu yang tekanan darahnya di atas berapa hipertensi Bapak Ibu? Di atas 140. ya, di atas 140 ya Pak Munasir, di atas 140. Jadi semua pasien yang tekanan darahnya di atas 140, mungkin 150, 160, kita sudah punya nih datanya, ya. Kita mau meneliti jus mengkudu ini efektif tidak untuk menurunkan tekanan darah, ya, dengan kita berikan sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali, tergantung referensi yang kita baca. Kemudian kita kumpulkan pasiennya, kita berikan jus mengkudu ataupun jus-jus lainnya yang menurut kita dari referensi yang kita baca adalah efektif untuk menurunkan tekanan darah, ya. Atau kita berasumsi nih dari referensi yang kita baca belum pernah diteliti orang lain, itu lebih baik, ya. Belum pernah diteliti orang lain dan itu tidak membahayakan dari segi konsumsi, ya, dari segi konsumsi. Sehingga kita mau uji coba. Apakah jus mengkudu, kita misalkan aja jus mengkudu efektif untuk menurunkan tekanan darah. Maka langkah awalnya tentunya dari 20 pasien ini, ya, dari 20 pasien ini kita berikan, jadi untuk uji t-test dependen, melihat perbedaan rata-rata, kata kuncinya adalah melihat perbedaan rata-rata tekanan darah. Kalau ini contohnya tekanan darah, ya, tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi. Nah, kalau melihat sesuatu sebelum dan sesudah, maka uji yang kita gunakan kita sebut dengan uji t-test dependen.
ya. Kita sebut dengan uji T-test dependen. Jadi Bapak Ibu nanti mau penelitian udah dikumpulkan 20 orang responden ya. Responden pertama sampai 20 ya. Sampai 20. Tunggu mematikan ini. Ya. Maaf. Ya, sampai 20 kita punya data tekanan darah sebelum ya. Tekanan darah sebelum. Kemudian setelah kita intervensi mungkin 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu ya, tergantung dari referensi yang kita baca ya. Maka kita ukur kembali tekanan darahnya, tekanan darah sesudah intervensi. Ini tekanan darah sebelum intervensi. Maka di sini kita dapatkan kembali misalnya 140 ya. Setelah intervensi mungkin kita dapatkan misalnya tekanan darahnya adalah 120 atau 130, tergantung hasil ya. Di dalam hasil penelitian kita nanti datanya adalah bervariasi tentunya ya, akan bervariasi. Dari hasil ini maka nanti kita mau membuktikan ya. Mungkin ada yang tidak terjadi penurunan, sebagian ada penurunan. Secara kasat mata itu kita tidak bisa simpulkan ada perbedaan. Tetapi pada saat kita melakukan analisis dengan statistik, kita bisa tahu apakah ini secara keilmuan, secara ilmiahnya ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah intervensi. Ya, sebelum dan sesudah intervensi. Maka uji ini kita sebut dengan uji T-test dependen. Oke Bapak Ibu, bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa, Bu. Ujinya adalah uji T-test dependen. Sama Pak Wahyu, manajemen data baru berapa kali? 1 kali Bu? Atau 2 kali? 1 kali. Bu Eng? Kali. 1 kali, Bu. Baru 1 kali ya. Kalau saya masuk ke uji ke manajemen datanya belum pas nih. Nanti saya konfirmasi ke Pak Wahyu lagi. Jadi kalau kita pakai uji T-test dependen ini, syaratnya adalah distribusi data normal. Ini sudah pernah disinggung Pak Wahyu kan? Nah, distribusi data normal. Kalau dia distribusi data tidak normal, maka ujinya kita sebut dengan uji Wilcoxon. Ujinya kita sebut dengan uji Wilcoxon kalau datanya tidak normal. Kalau dia normal, ujinya disebut uji T-test dependen. Melihat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah. Kata kuncinya adalah perbedaan rata-rata. Datanya adalah data numerik. Contoh kasus kita adalah misalnya pasien hipertensi. Tadi ya, kita berikan intervensi, kemudian kita ukur kembali. Ya, secara biostatistik, kalau kita hitung manual, ya, maka rumusnya adalah seperti ini. Ya, T sama dengan ini kita abaikan ya, tapi kita perlu tahu konsepnya ya. Secara rumus kita akan pakai seperti ini. T sama dengan D bar. Bar itu artinya rata-rata, D bar. D itu adalah selisih atau deviasi. Selisih tekanan darah sebelum dan sesudah, rata-ratanya berapa ya. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Kemarin sama Pak Wahyu sudah belajar kovarian, mean, median, modus, standar deviasi, varian, dan kovarian. Standar deviasi, hitungan manual ya. Kalau manual dibagi akar N. N kita adalah jumlah sampel. Jumlah sampel tadi kita pakai sampel 20 orang pasien hipertensi yang kita lakukan analisis datanya ya. Sehingga kalau kita hitung manual akan kita dapatkan rumus, kita gunakan rumus seperti ini. Buat kita yang di S2, kita cukup mengetahuinya. Nanti di manajemen data, kita akan gunakan aplikasi untuk menghitungnya. Ya, kita akan menggunakan aplikasi untuk menghitung. Tapi kita tahu rumus apa sih kalau uji T-test dependen. Ya,
T-test dependen. Nih contoh. Nih datanya contoh yang lain adalah ingin mengetahui pengaruh diet. Mungkin kita punya program diet untuk pasien diabetes misalnya ya. Sebelum dan sesudah diet kita ukur berat badannya. Maka kalau kita hitung semua, kita masukkan ke dalam. Cukup diketahui nanti perhitungan mana apa kegunaan dari uji T-test dependen itu sendiri. Oke, Bapak. Bisa Pak Munasir, Bu Ayla, Bu Eeng, bisa diikuti Bu? Bisa Bu. Bisa Bu. Lanjut Bu. Ya, kita lanjut. Itu uji T-test dependen. Ya, kasusnya kita melihat sebelum dan sesudah perlakuan. Bermasalah tertib pada tinggi ya. Kemudian kita mau Putus suaranya Bu. Ibu, suaranya putus Bu. ya. Suara saya Pak. Halo? Halo Bu. Tidak Bu, Iya Bu. Bu. Dengar suaranya Bu. Jaringan kita kurang bagus. Bisa terdengar suara saya Bapak Ibu? Bisa Bu. Dengar Bu. Bisa. Tadi terputus ya? Tadi Iya, Bu. terputus Bu. ya Bu, tadi putus-putus. Oke, baik kita lanjutkan. Jadi contoh lainnya ya untuk T-test dependen ini buat kita yang basicnya Kesmas ya. Kalau kedokteran mungkin bisa pakai yang tadi contohnya ya. Kalau kita dari kesehatan masyarakat misalnya Keslik, jangan ditutup, nah jaringannya jadi nggak bagus. Buka aja. Enggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kita mau melihat contoh lainnya ya, misalnya di wilayah kerja puskesmas kita, kondisi air bersihnya, sumber air minumnya adalah kadar Fe-nya tinggi, misalnya ya, maka kita mau memberikan intervensi supaya kadar Fe air masyarakat menjadi lebih baik, ya, misalnya ya. Contoh kita berikan intervensi dengan menggunakan pasir zeolit yang kita kombinasi dengan saringan hijau ditambahkan dengan pasir zeolit ya misalnya. Kemudian pada saat di lapangan tentunya kita ambil sampel air di beberapa sumur yang kondisi kadar Fe-nya tinggi. Kemudian kita lakukan pencatatan 25 sumber air minum penduduk, kita ukur kadar Fe-nya. Ya, kita mau mengatakan bahwa hijau plus pasir zeolit efektif untuk mengurangi kadar Fe air. Ya, maka kita kumpulkan sampel, kita ukur kadar Fe sebelum kita saring dengan hijau tambah pasir zeolit tadi, masing-masing 1 sampai 20 tadi, 25 tadi ya. Kemudian kita berikan kesaringan yang sudah ada hijau dan pasir zeolitnya, kita ukur kembali ya dengan 25 sampel tadi. Kemudian kita lakukan analisis data dengan uji T-test
dependen. Ya, kita lakukan analisis data dengan uji T-test dependen. Nah, dan setelah kita ukur, kita bisa simpulkan ternyata ini efektif loh pasir zeolit dengan hijau. Ya, atau kita bisa katakan nggak bisa ternyata pakai hijau. Mungkin kita mau pakai pembanding, satu hijau saja, satu hijau tambah pasir zeolit. Sehingga kita bisa lanjutkan dengan uji statistik yang lain. Ya, contoh kasus gizi misalnya, kita edukasi gizi pada bayi stunting misalnya. Kita udah dapat nih ukuran berat badan bayi pada saat kita ukur sekarang, ya. Kemudian kita berikan PMT selama 2 bulan misalnya, ya. Kemudian pada saat ini kita udah punya kasus nih 20 bayi stunting. Kita berikan PMT 2 bulan. Ada enggak kenaikan signifikan ya dari PMT yang kita berikan, atau edukasi pengetahuannya, ya. PMT dan edukasi yang kita kombinasi, kemudian kita ukur kembali setelah 2 bulan ke depan. Apakah PMT berpengaruh terhadap peningkatan berat badan bayi? Maka kita gunakan uji T-test dependen. Jika sebaran datanya normal. Ya, sebaran datanya normal. Ujinya T-test dependen. Tapi jika sebaran datanya tidak normal, maka ujinya kita sebut dengan uji Wilcoxon, ya, uji Wilcoxon. Kalau secara manual kita melihat normal atau tidaknya distribusi data, kemarin sama Pak Wahyu belajar sentral tendensi, ya, nilai tengah, ya. Nilai tengah itu ada beberapa, ada mean, ada median, ada apa satu lagi Bapak Ibu? Modus. Ya, ya. Jadi dikatakan data itu distribusinya normal, sebarannya normal apabila nilai mean, median dan modusnya sama. Ya, distribusi data dikatakan normal apabila nilai mean, median dan modusnya sama. Atau jika kita gambarkan secara grafik, ya, secara grafik grafiknya adalah kurva seperti lonceng, ya. Nilai titik min, median berada pada titik yang sama. Itu kemarin sama Pak Wahyu. Kalau manual, tetapi nanti kita di manajemen data kita akan pakai uji statistik, ya. Bisa kita lihat dari kurvanya, nilai min, median, modusnya, bisa kita lihat dari uji statistik. Mungkin di manajemen data akan kita perdalam. Jadi kalau dia normal pakai uji T-test dependen, jika tidak normal pakai Wilcoxon. Ya, melihat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah intervensi. Jadi kalau kita lihat secara gambaran kita melihat sebelum dan sesudah. Sama. Catatan lainnya adalah bahwa uji T-test dependen itu objeknya sama. Objek itu juga kita ukur sebelum, kita ukur setelah. Kemudian yang kedua, kita masuk ke uji T-test independen. T-test independen. T-test independen kita gunakan apabila kita menggunakan objek yang berbeda. Ya, objeknya berbeda. Contoh, ya, contohnya adalah nih, kita mau melihat perbedaan tadi, contohnya kita melihat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah penggunaan jus mengkudu, ya, jus mengkudu. Sekarang kita mau bandingkan apakah yang lebih baik jus mengkudu atau jus timun yang sering digunakan, atau jus bawang putih ya Bu ya? Ya, bawang putih, ya, atau bawang putih yang lebih baik. Kita mau sarankan pilihlah jus mengkudu, pilihlah jus bawang putih misalnya, ya. Kita mau bandingkan dua intervensi itu. Objeknya nanti berbeda. Satu kelompok 20 orang kita beri jus mengkudu, satu kelompok 20 orang yang berbeda kita berikan jus bawang putih. Maka untuk
mengetahui yang mana yang efektif di antara dua jus ini, kita gunakan uji t-test independen. Ya. Jadi untuk melihat perbedaan rata-rata, dua kelompok data, kita gunakan uji t-test independen. Dua kelompok data. Kalau tadi kan hanya satu kelompok data, kita bandingkan sebelum dan sesudah. Jadi di dalam suatu penelitian, ya, mungkin Bapak Ibu akan penelitian tesis nanti, bisa jadi ada dua uji yang kita pakai. Contoh ya, tadi mengkudu sama bawang putih. Mengkudu kita uji sebelum dan sesudah. Bawang putih juga kita uji sebelum dan sesudah. Kemudian kita mau bandingkan antara mengkudu dengan bawang putih. Sesudahnya kita bandingkan. Sesudah kasih mengkudu rata-ratanya dan sesudah diberikan bawang putih, kita ukur. Yang mana yang kita sarankan, apakah bawang putih atau mengkudu? Maka ada dua uji yang kita pakai di dalam penelitian tesis kita. Bisa uji t-test independen, bisa uji t-test dependen. Ada kemungkinan dua uji. Jadi t-test independen menguji perbedaan rata-rata dua kelompok data. Kalau ini satu kelompok data, objeknya sama. Kalau ini objeknya berbeda. Atau contoh lain tadi, ya, yang satu pakai saringan hijau saja, ya. 20 sampel air sumur kita pakai hijau saja. 20 sampel yang lain kita pakai hijau tambah zeolit. Kita mau mengatakan bahwa zeolit ini paling bagus ya dengan kita tambahkan ke hijau ya. Maka kita gunakan dua kelompok sampel. Kita sebut dengan uji t-test independen. Ini konsep ini nanti kita di manajemen datanya langsung praktek ya Bapak Ibu. Jadi pahami konsep ini karena kita akan langsung praktek nanti. Nah, itu kalau datanya normal. Jika datanya normal. Jika tidak normal, maka ujinya kita sebut dengan uji Mann-Whitney. Kalau dia normal, ujinya disebut uji t-test independen. Kalau tidak normal, ujinya kita sebut dengan uji Mann-Whitney. Uji normalitas data bisa melihat nilai min, median, dan modusnya. Atau pakai uji statistik yang kita pakai di manajemen data nanti. Ya, kayak uji statistik namanya Kolmogorov, Smirnov, dan Sapirowicz. Nanti di manajemen data kita bahas. Ini sedang Zoom. Sebentar dulu nih bawah ya. Ya. Oke, bisa Bapak Ibu bedakan antara t-test independen, dependen. Bu Suharti bisa Bu? Bisa, Bu. Oke, Pak David? Insya Allah bisa Bu. Oke, baik, kita lanjutkan ke uji ANOVA. Jadi contohnya tadi dua kelompok yang kita bandingkan. Ya, kalau dependen hanya satu kelompok kita melihat sebelum dan sesudah. Kemudian uji ANOVA. Uji ANOVA bedanya dengan uji t-test dependen adalah dia menguji lebih dari dua kelompok data. Berarti besar sama dengan besar dari dua, ya. Besar dari dua berarti bisa 3, 4, atau 5, ya. Dan seterusnya. Contoh, ya. Contoh perbedaan, melihat perbedaan rata-rata. Lebih dari dua kelompok data. Contohnya tadi, kita ambil contoh yang tadi juga supaya gampang kita mengimplikasikannya. Tadi yang satu pakai jus mengkudu, yang satu pakai jus bawang putih. Itu kita pakai uji t-test independen. Ya. Kemudian kita punya wacana lain, hal lain yang bisa dipakai masyarakat. Misalnya jus timun, ya. Mengkudu bawang putih timun, ya, itu kan ada 3 kelompok data.
maka uji yang kita pakai adalah ANOVA. Mengkudu, timun, bawang putih, kemudian ada lagi seledri, 4 kelompok data, berarti kita pakai ANOVA. Jadi lebih dari 2 kelompok data, ujinya disebut uji ANOVA. Ya, oke. Uji ANOVA jika distribusi datanya normal. Jika tidak normal, maka ujinya kita sebut dengan uji Russell-Wallis. Ya. Jadi independen tadi 2 kelompok data, maka untuk ANOVA untuk ANOVA lebih dari 2 kelompok data, ya 3, 4, atau 5. Ada beberapa kelompok yang kita bandingkan, sehingga kita cari tahu nanti yang mana yang paling efektif. Ya, yang paling efektif catatannya adalah kemarin sama Pak Wahyu sudah dipelajari standar deviasi. Ya, yang mana sih yang paling bagus? Ya, setelah kita uji ternyata ada perbedaan. Kesimpulannya adalah p-value. Pernah dengar p-value Bapak Ibu? Kalau yang sudah dari probabilitas value atau kalau disingkat secara statistik p-value. PV biasanya, ya. Ada istilah alfa apa? Ada istilah alfa, ada istilah probabilitas value. Karena untuk semua uji, kita membandingkan p-value dengan alfa. Simbolnya alfa. Kita insert simbol mungkin ya. Ada Bapak Ibu yang tahu alfa? Apa alfa Bapak Ibu? Bu En, alfa apa Bu? Bu Revi? Alfa. Bu En, silakan Bu En. Lupa Bu, izin Bu. Ya, Peluang, Bu. peluang. Iya, Bu. Tingkat kesalahan, Bu. Tingkat kesalahan, ya, Pak Desrizal. Alfa itu adalah tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi, ya. Kalau probabilitas baru peluang, ya, probabilitas peluang. Jadi kalau alfa itu adalah tingkat kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Untuk penelitian kesehatan masyarakat, ya, biasanya alfanya yang digunakan adalah 5%. Atau 0,05, ya, 0,05. Artinya kalau alfa kita 5%, ya, maka confident levelnya kita sebut dengan confident level. Confident levelnya adalah confidence level atau CL disingkat biasanya adalah 95%. Artinya, kalau kita tetapkan alfa 5%, artinya kita yakin, kita percaya salah kita itu hanya akan terjadi, kita toleransi sebesar 5%. Ya. Kesalahan yang kita toleransi itu hanya sebesar 5%. Dan kita yakin, kita percaya, penelitian kita itu benar sebesar 95%. Confident level artinya tingkat kepercayaan kita terhadap hasil penelitian kita. Jadi alfa kita tetapkan pada saat kita penelitian. Jadi Bapak Ibu pada saat menyusun tesis nanti di bab 4-nya kita akan tuliskan itu alfanya berapa, ya. Di bab 4 kita tuliskan penelitian ini menggunakan uji chi-square, ya.
dengan alfa 5%. Itu kita tuangkan di dalam tesis kita, ya. Apakah di sini dia tuangkan? Kalau tidak dituangkan terlewat berarti. Nah, ini dia. Uji chi-square dia pakai alfa 5%. Ya, dia pakai alfa 5%. Di dalam penulisan kita tuangkan alfa yang kita pakai. Artinya kita percaya, kita yakin penelitian kita ini benar sebesar 95%. Karena alfa adalah error, tingkat kesalahan yang kita toleransi, dibolehkan, ya. Kesalahan yang masih kita izinkan, kita toleransi di dalam tahapan analisis data. Kemudian ada istilah probabilitas p-value, ya, ada istilah probabilitas value. Di dalam menolak atau menerima hipotesa dengan analisa statistik, ya, kita bandingkan p-value dengan alfa. Bandingkan p-value dengan alfa. Menolak atau menerima hipotesa itu kita bandingkan p-value dengan alfa. Hipotesa apa Pak Yulfendri? Kesimpulan sementara. Ya, Bu Ira. Hipotesa itu adalah dugaan sementara. Ya. Contoh kita tadi menduga sementara bahwa ada perbedaan rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah. Ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah. Itu disebut hipotesa. Ya, itu disebut hipotesa. Kapan kita menolak atau menerima hipotesa? Hipotesa itu ada dua, ada yang kita sebut dengan H0 dan ada yang kita sebut dengan HA. Ya. Untuk semua uji statistik, ya, pernyataannya hampir sama. H0 bunyinya adalah, ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak ada perbedaan. Bunyi. Ya Pak Yul, tidak ada perbedaan. Ya. HA adalah ada perbedaan. Ada perbedaan, Bu. Ya. Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan, ada pengaruh, ada hubungan, ya, semuanya sama. Kuncinya A aja. A ada, 0 tidak ada, ya. Yang kita tuliskan di dalam tesis kita adalah HA. Coba kita lihat apakah di sini dia tulis 0 dan HA. Kalau tulis dua-duanya sebetulnya salah, ya. Tapi ada juga mazhab yang harus nulis dua-duanya ditulis, ya. H0-nya ditulis, HA-nya ditulis, ya. Ada juga mazhab yang seperti itu. Tapi yang paling tepat yang kita tulis adalah HA. Hipotesis. Nah, hipotesis. Ada hubungan. Hipotesis penelitian tadi, kerangka konsepnya peran petugas, peran kader, sosial budaya dengan penemuan suspek TB, ya. Maka hipotesanya karena ini hubungan, mau melihat hubungan, maka yang ditulis adalah HA saja. Jadi Bapak Ibu di dalam bab 3, ini adanya di bab 3, ya. Di dalam bab 3 yang kita tuangkan hipotesanya adalah ada hubungan ini dengan ini, ada hubungan ini dengan ini. Kalau uji kita adalah uji beda, ada perbedaan rata-rata tekanan darah sebelum dan sesudah. Ada perbedaan kadar Fe air sebelum dan sesudah. Jadi yang kita tuangkan di dalam tesis kita adalah HA. Oke, itu adanya di bab 3 setelah kerangka, ya, setelah konsep. Setelah definisi operasional kita tuangkan hipotesa kita, hipotesis kita. Ya, sekarang secara statistik apa sih manfaatnya hipotesa tersebut, ya? Dan bagaimana kita menyatakan hipotesa kita diterima atau ditolak. Di dalam statistik yang kita bandingkan adalah nilai P atau P-value, ya. Probabilitas value atau kita sebut dengan nilai P, P-value atau nilai P. Jadi Bapak Ibu jangan nanti nilai P-value, bukan, ya. Nilai P, nilai probabilitas atau P-value saja, P-value.
Apabila p-value kecil dari alfa, alfa adalah tingkat kesalahan yang masih bisa kita Toleransi. toleransi. Yang dipakai adalah 5. 0,05. Ya. Kecuali penelitian kedokteran yang uji coba obat baru ya, yang uji coba itu pada biasanya penelitian biomedis ya, pada mencit dan lain-lain yang belum bisa kita berikan ke manusia ya, belum. Kalau mengkudu, timun, bawang putih itu kan tidak membahayakan, sehingga kita boleh pakai alfa yang 0,05. Tetapi kalau sesuatu yang belum pernah diuji coba, kemudian sesuatu hal yang bahayanya kita belum tahu, maka alfanya semakin besar atau semakin kecil, Pak? Kecil. Mungkin. Semakin ya. Alfa orang penelitian kedokteran kalau uji coba obat yang belum pernah dipakai ya, itu alfanya semakin kecil. Tapi kalau dokter, Bapak Ibu yang dokter mungkin mau membandingkan apakah ada perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah menggunakan obat A atau Di mana Mama beli tadi? oh di depan. Maaf Bapak Ibu. Mungkin akan menyarankan ke pasien mau pakai obat A atau obat B. Obat itu kan udah uji coba, udah beredar. Kita sebagai dokter mau nyarankan nih, oh pasien kita mau nanti kita sarankan pakai ini aja, ya. Maka itu boleh pakai alfa 5%. Apakah ada perbedaan rata-rata tekanan darah menggunakan obat A dan obat B? Ya, kita lihat dari nilai p-value-nya nanti, nilai P-nya, ya, p-value-nya. Apabila p-value-nya kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Ini secara bahasa statistik ya. P-value kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Semua uji statistik. Mau uji chi-square, t-test independen, ANOVA, Wilcoxon, Mann-Whitney, dan lain-lain ya. Maka p-value kecil dari alfa, H0 ditolak. Artinya apa? Kalau H0 ditolak artinya adalah Diterima. kita diterima. Hipotesa yang kita tuangkan di bab 3 tadi diterima. Dugaan kita ternyata benar ya. Benar ternyata obat ini ada perbedaan rata-ratanya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ya p-value-nya misalnya dapatnya 0,1. P-value-nya dapatnya misalnya 0,03 ya. Ini kan kecil dari alfa ya. Kecil dari 0,05. Berarti ini adalah H0 ditolak ya, H0 ditolak atau HA diterima. Artinya 0,03 probabilitas tadi maksudnya adalah kesalahan yang terjadi lebih kecil dari kesalahan yang ditoleransi. Kesalahan yang kita bolehkan itu kan hanya 0,05. Ini sama dengan di sini ya. Kesalahan yang terjadi lebih kecil daripada kesalahan yang ditoleransi. Maka salahnya sedikit daripada salah yang dibolehkan. Berarti kan lebih bagus. Artinya HA kita diterima. Jadi probabilitas tadi adalah peluang salah yang terjadi. Ya, jadi Bapak bilang probabilitas adalah peluang, alfa adalah kesalahan yang terjadi. Peluang salah yang terjadi lebih kecil dari salah yang ditoleransi, maka HA diterima. Oke. Kemudian kesimpulan apakah yang harus kita buat? Ya, kita mau mengatakan tadi udah ada kesimpulan kita ada perbedaan. Yang mana yang lebih baik, mengkudu atau bawang putih? Kan itu pertanyaannya, mengkudu atau bawang putih. Setelah kita lihat ada perbedaan, maka lihat nilai standar deviasinya. Kemarin belajar sama Pak Wahyu ada standar deviasi, ada varian, ya. Kalau kita ngolah pakai SPSS nanti nilai itu muncul, ya. Nilai standar deviasinya keluar, variannya keluar, ya, kovariannya keluar, ya. Sekarang tadi kita sudah simpulkan ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah mengkudu.
Oke, itu tidak masalah ya. Yang mana yang lebih baik kalau mengkudu kita bandingkan dengan bawang putih, maka lihat standar deviasi yang lebih kecil. Yang paling baik kita sarankan ke masyarakat adalah standar deviasi yang lebih kecil. Tadi obat hipertensi, obat A, obat B. Ya, kita uji coba. Kalau tidak ada perbedaan, kita bisa katakan ke pasien, Bapak boleh pakai obat A, boleh pakai obat B. Tapi kalau ada perbedaan hasil kesimpulan statistiknya, maka kita sarankan yang standar deviasinya lebih kecil. Ya, yang standar deviasinya lebih kecil. Baik untuk uji ANOVA, uji TITES dependen, ataupun uji TITES independen. Baik yang distribusinya normal ataupun tidak normal. Ya, jadi udah tiga jenis masalah kesehatan yang kita lihat sebelum dan sesudah, 2 kelompok data, lebih dari 2 kelompok data. Lebih dari 2 kelompok data kita pakai ANOVA. Kalau sebaran atau distribusi datanya normal. Kalau tidak normal, berarti kita pakai Kruskal-Wallis. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan. Silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lihat uji chi-square. Bu Noviani ada pertanyaan, Bu? Bisa diikuti, Bu? Bu Fitri, bisa diikuti, Bu? Insya Allah, Bu. Bu Yus, bisa, Bu? Bisa diikuti, Bu? Bisa, Bu. Baik, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke uji chi-square. Bu Salma, bisa, Bu? Bu Mariani, bisa diikuti, Bu? Bisa, Bu. Oke. Ya, berarti sudah 6 uji statistik yang kita lihat. Ya, karena kalau buat saya biostatistik hitung-hitungannya di S2 kita tidak pakai manual lagi, ya. Kita aplikasinya nanti di manajemen data. Tapi pahami konsep ini sehingga pada saat kita mau menulis tesis, ya, kita bisa cari referensi yang sesuai. Ya, kita bisa cari referensi yang sesuai. Ada 6 uji statistik, ya. Uji TITES dependen jika datanya normal, jika tidak normal maka ujinya disebut uji Wilcoxon. Wilcoxon. Kemudian dia melihat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah. Sesudah. Penelitian kita adalah eksperimen, ya, melihat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah. Kemudian uji TITES independen, jika datanya normal, melihat perbedaan 2 kelompok data, ya, 2 kelompok data yang berbeda, 2 sampel, ya, 2 kelompok sampel, 20 sampel yang menggunakan mengkudu, 20 sampel yang menggunakan bawang putih. Maka kita gunakan uji TITES independen. Atau mungkin kalau kita orang Promkes mau melihat edukasi pakai leaflet 1, kemudian edukasi pakai TikTok misalnya, ya, karena kecanggihan sekarang media sosial bisa dimanfaatkan. Kita bandingkan edukasi pada remaja tentang kesehatan reproduksi misalnya. Kita ukur pengetahuan pakai TikTok, kita ukur pengetahuan pakai leaflet, ya. Kemudian kita ukur setelah kita berikan 2 media ini, maka kita bisa menggunakan uji TITES dependen dan bisa kita pakai uji TITES independen. Kalau datanya normal, distribusi. Jika tidak normal,
maka kita gunakan uji Mann-Whitney Bu Suharti ya. Kemudian jika lebih dari 2 kelompok data, berarti kita pakai uji kalau datanya normal. Jika tidak normal, kita pakai uji Wallis. 3 atau lebih kelompok data. Untuk ke semua uji itu, kita gunakan alfa 5%. Ya. Setelah kita analisis datanya, maka kita bandingkan nilai P dengan alfa. Apabila P value kecil atau sama dengan alfa, misalnya P value-nya juga 0,05, maka H0 ditolak atau HA diterima. Ya. Tapi kalau P value-nya misalnya 0,07, ya, P value-nya 0,07, maka H0 ditolak atau diterima? P value besar. Diterima. Diterima. Nah, jadi hipotesa kita ditolak. maka kita ditolak dari alfa. Maka H0 yang diterima. Tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Ya, tidak ada. Ini kata kunci pada saat kita melihat hasil analisis nanti. Oke, sekarang setelah 3 uji ini ada namanya uji chi-square. Kalau yang 3 uji tadi datanya berbentuk numerik. Ya, datanya dalam bentuk angka, hasil pengukuran, hasil perhitungan, tinggi badan, berat badan, tekanan darah, ya, kadar Hb dan lain-lain, itu disebut data numerik. Ya. Sedangkan kalau uji chi-square, kita lanjut ke uji chi-square. Uji chi-square digunakan untuk data yang bentuknya kategori. Ya. Uji chi-square kita gunakan untuk data yang bentuknya kategori. Ya, contoh pada tesis yang kita lihat tadi, ya. Contoh penelitian ini adalah peran petugas kesehatan dengan penemuan kasus TB, ya. TB tidak TB, ya. TB tidak TB. Peran petugas kesehatan didefinisikan sebagai, ya, kurang baik dan baik dari banyak item pertanyaan, kemudian disimpulkan bahwasanya peran petugas ternyata kurang baik. Kita kasih kode 0, yang baik kita kasih kode 1, ya. Maka ini disebut dengan data kategori. Atau contoh lainnya, misalnya kita mau meneliti hipertensi juga. Faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi, misalnya status merokok, misalnya, ya. Bisa jadi data aslinya adalah data numerik, faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi. Contohnya adalah hipertensi itu kan tadi hasil pengukuran juga, datanya data numerik, ya. Tetapi pada saat kita melakukan analisis data untuk hipertensinya sendiri, kita kategorikan menjadi 2, hipertensi dan tidak hipertensi. Jadi uji chi-square bisa jadi data aslinya adalah data numerik. Maka kita ada proses namanya pengkodean data. Ya, merecord data, coding data, ya, menjadi hipertensi dan tidak hipertensi. Yang kurang dari 140 kita kode dengan 1, yang lebih dari 140 kita kode dengan 0. Misalnya kita penelitian pada suatu populasi tertentu, masyarakat yang dewasa misalnya, kita mau tahu
hipertensi pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas A ini sebetulnya pengaruh karena apa? Karena merokok, pola hidup, misalnya pola konsumsi, misalnya faktor stres, tidak stres, ya. Itu kan datanya adalah data kategori. Hipertensinya nanti kita ukur pasiennya, dia hipertensi atau tidak hipertensi. Kita kategorikan. Ya, mungkin data yang kita dapatkan di lapangan adalah data numerik. Atau contoh lainnya yang mempengaruhi berat badan lahir bayi. Semua bayi yang lahir kan kita ukur tuh. Berat badannya ada yang 2.500, 3.000, ya 3.000 gram. Kemudian ada yang 2.400. Kemudian kita mengkategorikannya menjadi BBLR dan non BBLR. Maka itu kita lakukan proses pengkodean. Ya, ujinya tetap uji chi-square. Karena datanya adalah data kategori. Uji chi-square digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Seperti ini contohnya. Peran petugas dengan kejadian TB, peran kader dengan kejadian TB, dan sosial budaya dengan kejadian TB. Kurang berperan ya, di DO-kan. Jadi Bapak Ibu pada saat menulis tesis nanti, ya, kita membuat suatu variabel, kita harus definisi operasionalkan. Maksudnya definisi operasional itu adalah sesuatu yang kita definisikan sehingga kita bisa menyimpulkan apa yang ada di lapangan pada saat kita mengukurnya. Itu disebut definisi operasional. Jadi TB paru jika TB positif, tidak jika TB negatif. Dari yang suspek diukur, ya, dilakukan pemeriksaan lanjutan, ketemulah yang positif dan negatif. Maka kita definisikan, ini disebut data kategori. Ini disebut data kategori. Ya. Kemudian peran petugas. Peran petugas itu nanti ada beberapa pertanyaan, kuesioner, ya. Ada kuesioner 10 pertanyaan, mungkin 15 pertanyaan. Kemudian jika dia menjawab kurang dari rata-rata, dari poin masing-masing pertanyaan, jika dia menjawab setuju, tidak setuju, kan dikasih nilai skor. Ya. Skornya kurang dari skor rata-rata, dia kurang baik perannya. Jika besar sama dengan skor rata-rata, dia berarti baik. Itu Bapak Ibu di dalam tesis juga harus definisikan. Ya, kita buatkan definisinya. Kemudian peran kader juga begitu. Ini tergantung dari nilai min atau mediannya, ya. Karena penelitian ini ada kuesionernya. Ya, kuesioner. Mudah-mudahan di sini ada lampiran kuesionernya. Nah, di sini ada kuesioner pertanyaan untuk peran petugas, itu ada 10 pertanyaan, ya. Ada 10 pertanyaan. Peran petugas kita tanyakan ke responden kita, apakah dia sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Semua data itu kita kumpulkan di dalam master tabel. Mungkin kita lihat ada master tabelnya di sini. Mudah-mudahan ada ya di sini. Ini ada ya. Kita lihat di bagian hasil bawah lampiran, ya. Maka dalam setiap penelitian kita harus menampilkan hasil penelitian ini, hasil olahan datanya. Kelewat nih. Master tabelnya kelewat ya, mungkin dilampirkan di tesis cetaknya mungkin ada, ya. Izin Bu. Ya. Untuk kuesioner tadi, apakah semua kuesioner responden kita tampilkan atau cukup dengan contoh kuesioner saja dan rangkumannya dirangkum di master tabel, Bu? Kuesionernya, kan kita punya lembaran kuesioner untuk kalau 100 responden kita, kuesionernya aja yang kita tampilkan, Pak. Jadi untuk hasil jawaban dari responden itu di master tabel. Ya. Baik, di master tabel kita munculkan di master tabel. Jadi master tabel itu nanti bentuknya akan seperti ini. Ini kan ada variabel responden,
responden. Responden kita 1 sampai 100 misalnya ya. Maka untuk pertanyaan 1, ya, pertanyaan 1 jawabannya apa? Kan tadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, ya. Mana tesis kita tadi? Kuesioner kita ini tadi. Maka pertanyaan 1 kan ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini sudah kita beri kode ya. Di dalam bab 4 juga kita sampaikan kapan kita beri nilai sangat setuju itu nilainya berapa. Ya, bisa 4, 3, 2, 1. Ya, di dalam bab 4 itu harus kita tuangkan ya. Jika pernyataannya positif, nilai sangat setuju itu 4. Atau sebaliknya. Jadi kalau kita merancang kuesioner pun, mungkin nanti di metodologi penelitian akan disampaikan di mata kuliah metodologi penelitian, kalau kita pernyataannya positif, ya, maka nilai sangat setuju itu nilainya 4, tidak setuju, sangat tidak setuju itu 4, 3, 2, 1. Ya, itu kita tuangkan di dalam bab 4 kita. Kalau pernyataannya negatif, contoh di pertanyaan ini kita lihat. Petugas menginformasikan keluarga untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Misalnya dia jawab 4, maka nilainya, dia jawab sangat setuju, skor dia adalah 4. Petugas memberikan semangat, menganjurkan, petugas mengingatkan, ini pernyataannya positif semua. Memberikan rutin datang berkunjung. Sebaiknya, ya ini mungkin ada ini ya, kalau ini pernyataannya semua positif. Kalau kita membuat kuesioner, sebaiknya kita membuat kuesioner yang ada pernyataan negatif, sehingga responden tidak cenderung menjawab, oh ternyata ini nih, karena udah 3 pertanyaan dia merasa jawabannya SS aja lah, sangat setuju aja semua, begitu. Jadi nanti kita combine di dalam membuat pertanyaan. Petugas tidak rutin datang berkunjung, misalnya ya, kita buatkan di sini ya untuk membuat responden kita fokus dan dia menjawab sesuai yang sebenarnya. Maka petugas tidak rutin datang berkunjung, jika dia menjawab sangat setuju, skornya adalah 1. Kita balik. Ya. Jadi di dalam bab 4, mungkin kita lihat di bab 4 kuesioner ini, kita harus tuangkan SS itu, sangat setuju itu, nilainya berapa, itu kita buatkan. Kemudian di sini dibuat ya. Kalau enggak, kita harus buatkan ya. Kalau tidak, kita harus buatkan isinya di sini. Jika tidak ada di sini, kita harus sangat setuju, nilainya adalah 4, skornya 4. Bivariat. Ternyata di sini tidak dituliskan. Nanti Bapak Ibu pada saat menulis kuesioner, Bapak Ibu harus tuangkan dalam di sini pengolahan data. Di dalam pengolahan data kita harus tuangkan, ya. Alat pengumpul data, telah dokumen. Di sini dia tidak cantumkan. Seharusnya kita cantumkan nilai 4, skor nilai sangat setuju, skornya adalah 4. Nah, di sini kita tuangkan nanti nih, di sini. Di kuantitatif di sini. Pengkodean di sini. Harus kita cantumkan. Ya. Sini harus kita tuangkan pengkodean yang kita lakukan. Ya. Untuk kuesioner tadi peran petugas, nilai sangat setuju, skornya adalah 4, kurang setuju, skornya sekian, dan sampai tidak setuju, sangat tidak setuju. Kita tuangkan di sini. Izin Bu, masing-masing pertanyaan atau di 3 variabel itu aja Bu?
pertanyaannya? 3 variabel. Karena 3 variabel itu kan sama nanti. Setiap sangat setuju nilainya adalah 4. Jadi kita tambahkan di sini tulisannya, ya. Untuk skor pengetahuan, untuk skor peran petugas, jika responden menjawab sangat setuju, skornya 4. Tadi skornya apa saja tuh? Sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju. Nah, sesuaikan, ya. Ini harus kita tuliskan di sini, ya. Dikit Bu, contoh Ini pertanyaan ini. yang negatifnya gimana itu Bu? Jadi kalau SS itu Ini juga kita tuangkan di bab 4 ini. Kan tadi kita pertanyaan, petugas tidak rutin. Maka jika dia menjawab sangat setuju, nilainya adalah 1. Sangat setuju, nilainya adalah 1. Jadi nanti pada saat kita mengcoding, kita tidak perlu coding ulang lagi. Ya, pada saat kita input data kan kita baca kuesioner nih. Kita baca kuesioner. Oh, jawabannya adalah sangat setuju. Sementara kita tanya, petugas tidak rutin datang. Dia jawab sangat setuju. Maka coding kita adalah 1. Di master tabel kita tulisnya 1. Kalau dia pernyataannya positif, ya pernyataan positif, skornya adalah sangat setuju itu 4. Itu yang kadang-kadang, Bu, kok aneh ya Bu? Ada teman-teman yang pada saat ngolah data, boleh nanti setelah ini saya free ya. Siapa saja, tidak harus yang bimbingan saya saja boleh konsul. Bu, kenapa ya Bu aneh hasilnya? Setelah kita cek kembali sama-sama, ternyata pada saat pengkodingan dia salah coding. Kok tidak ada hubungan ya Bu ya? Ternyata kalau kita lihat jawaban responden, sepertinya akan menjawab hipotesa kita. Tapi pada saat kita coba olah data, padahal di master tabelnya kita salah mengkodingnya. Jadi data kategorik itu yang harus hati-hati, ya. Harus hati-hati pada saat mengkoding. Kemudian pada saat mengkoding seperti hipertensi tadi. Hipertensi adalah besar sama dengan 140 ya? Iya Bu. Ya, tidak hipertensi kecil dari 140. 140. Ini juga sering salah pada saat menginput data. Kan kita yang kita dapatkan dari lapangan 140, 160, 130, 120 ya. Supaya kita tidak coding satu-satu kan kita pakai SPSS tuh. Yang codingnya ya. Kita proses record. Sudah proses record. Pada saat 104 besar sama dengan 140, pada saat merecord, ternyata 140 kita masukkan ke tidak hipertensi. Itu juga akan mempengaruhi hasil akhir. Itu harus hati-hati juga. Ya, 140 sebetulnya kan sudah masuk ke hipertensi. Yang ini juga yang sering ulang kembali. Coba kita cek satu-satu datanya, kita ulang proses editing codingnya kembali, kita olah datanya kembali. Ya, itu yang catatan penting pada saat kita penelitian uji Chi-square. Pengkodean data kita harus benar. Kemudian kodenya juga. Misalnya tadi kita hipertensi dengan pengetahuan, nah kita anggap dengan pengetahuan. Pengetahuan rendah. Kemudian yang satu lagi adalah pengetahuan tinggi. Ini juga sering terjadi kesalahan, ya. Ini kodenya 0, ini kodenya 1. Pada saat kita mengkode, ternyata ini hipertensi secara teori. Jadi kaitkan lagi dengan teori. Secara teori kan orang-orang hipertensi kita asumsikan karena memang pengetahuan mereka rendah. Kodenya tentu sama-sama 0. Tetapi pada saat kita menginput data, kebalik kita. Hipertensi 0, pengetahuan tinggi 0, pengetahuan rendah 1. Itu juga akan mempengaruhi hasil penelitian. Jadi pada saat proses pengkodean, ya harus match dia, ya harus matching dia kodenya. Kalau yang sesuatu penyebab dan akibat, dia kodenya sama-sama. Ya, boleh saja mungkin hipertensi yang mau kita kode 1, tapi pengetahuan rendah juga 1. Ya, dia harus dengan pasangannya. Ya,
dia harus dengan pasangannya, jangan kebalik. Makanya pada saat kita menuangkan coding, kita harus balik ke keilmuannya, ya. Orang-orang yang seperti apa nanti yang akan hipertensi, merokok misalnya, ya, pola hidupnya mungkin yang kurang baik. Jadi kodenya harus sinkron, ya, kodenya harus sinkron. Terbalik kita masukkan kodenya, maka hasilnya akan berbeda. Itu kata kunci dalam biostatistik manajemen saya, kita pahami. Bu, ada pertanyaan? Untuk uji chi-square, ya. Uji chi-square, perhatikan bentuk datanya, ya. Perhatikan dalam pengkodean, ya. Pada saat kita melakukan pengkodean. Kemudian jika data asli kita seperti tekanan darah, kalau kita mau menentukan stunting, ya. Stunting kan berat badan per umur, ada berat badan per apa lagi? Ada beberapa kategori tinggi badan menurut umur. Ya, Bu. Berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur juga ada ya, Bu, ya. Tinggi badan Atau panjang. Jadi data yang asli kita dapatkan dari penelitian kan sebetulnya hanya data panjang badan, umur. Kemudian itu nanti akan kita olah. Biarkan data mentah itu nanti kita olah di SPSS. Ya, kita olah di SPSS. Apakah nanti dia kurang dari -2 SD, lebih dari -2 SD, kan begitu ya secara teorinya. Itu pada saat kita mengkategorikannya, merekodnya, dalam proses recordnya di SPSS, itu yang harus kita perhatikan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau penelitiannya ada data asli, jangan hilangkan data aslinya, ya. Jadi misalnya di sini ada data berat badan, ya, berat badan. Maka munculkan berat badannya 2.500 misalnya. 3.000 munculkan. Usia, umur dalam bulan atau dalam tahun munculkan. Ya. Biasanya kan lebih bagus kalau balita itu dalam bulan. Umurnya dalam bulan. Misalnya 34 bulan, 59 bulan, kan? Kalau kita mau mengukur balita, seperti itu. Jadi nanti baru kita kategorikan sehingga tidak ada miss dalam mengolah data kita. Ya, karena uji chi-square merupakan uji yang datanya data kategori. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kuesioner itu akan kita lakukan pengkodean, ya. Peran petugas tadi ada pertanyaannya 10 pertanyaan, ya. Kita katakan dia berperan setelah kita olah datanya, kita totalkan skor masing-masing pertanyaan di masing-masing responden, ya. Kita cari, kita pakai SPSS saja nanti. Kalau kita hitung manual, maka nanti akan seperti ini manualnya. Kita coba lihat satu, ya. Chi-square. Kalau kita hitung manual, nanti kita akan pakai rumus, ya. Kita akan pakai rumus statistik, ya. Kita akan pakai rumus statistik ini. Uji chi-square. Kita akan pakai rumus statistik. Tapi kita nanti untuk kita di S2 manajemen data, di manajemen data kita pakai SPSS, ya. Kita pakai SPSS untuk mengolah datanya. Kalau enggak kita hitung manual nih pakai rumus seperti ini. Kita masukkan nanti yang TB berapa orang, kita hitung satu-satu, ya. Ada 20 orang, dia merokok dan dia TB. Ya, misalnya hubungan merokok dengan kejadian TB, misalnya merokok TB, kita hitung tuh satu-satu, kita checklist satu-satu, ya, kita hitung manual. Merokok TB ada 20 orang, merokok tidak TB ada 78 orang, kemudian tidak merokok, kemudian dia ternyata juga TB ada 10 orang. Ini kita masukkan ke dalam rumus uji chi-square ini tadi, ya, kita hitung manual. Kalau kita hitung manual, maka hasilnya seperti ini, ya. Tapi untuk penelitian kita gunakan aplikasi untuk memudahkan. Yang penting konsepnya kita memahami bahwasanya
uji chi-square ini kita akan melakukan pengkodean data. Ya, datanya adalah dalam bentuk kategori. Untuk uji beda min tadi datanya adalah bentuk numerik, sedangkan uji chi-square datanya adalah data kategori. Oke, sudah selesai kita. Jadi untuk uji chi-square untuk melihat hubungan antar variabel independen dan dependen. Kita lihat hubungannya dengan variabel independen. Ada atau tidaknya hubungan. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Nanti pada saat kita pakai aplikasi juga kita tidak boleh terbalik memasukkannya, ya. Harusnya di row, di baris, apakah independen atau dependen, tergantung desain penelitian kita, ya. Desain penelitian kita nanti. Apakah desain penelitian kita cross sectional, cohort atau case control, ya. Itu dia untuk uji chi-square. Nanti sama untuk menjawab hipotesa tetap kita bandingkan p-value dengan alfa. Apabila p-value kecil dari alfa, maka ditolak atau diterima Bapak Ibu? Diterima, Bu. Kalau p-value kecil dari alfa, Diterima. A0-nya? 0 ditolak. 0 ditolak, A diterima. A0 diterima. Statistik harus dipastikan dulu. A0 ditolak atau diterima. Jadi A0 ditolak, hipotesa kita yang diterima. Hipotesa kita yang kita tulis bab 3 tadi adalah A. A diterima. Oke. P-value kecil dari alfa, H0 ditolak, HA diterima. Diterima. Oke. Dan itu dia uji chi-square. Jadi uji chi-square melihat hubungan masing-masing variabel tadi, ya. Melihat hubungan masing-masing variabel tadi. Ada hubungan antara peran petugas dengan kejadian TB. Ada hubungan peran kader dengan kejadian TB. Ada hubungan faktor sosial budaya dengan kejadian TB. Ya, sekarang ada banyak faktor. Kita mau tahu, ya, setelah kita uji statistik, ternyata ketiga variabel ini berpengaruh terhadap kejadian TB. Karena dia berpengaruh, kita mau tahu yang mana sih yang paling berpengaruh. Kalau diuji secara bersama-sama, faktor apa yang paling berpengaruh? Maka uji yang kita gunakan disebut dengan uji regresi logistik. Misalnya ada 5 variabel kita, ternyata 5-5-nya berpengaruh. Kita mau tahu, atau 3 dari 5, 3 yang berpengaruh. Dari 3 ini yang mana sih yang paling berpengaruh? Maka uji lanjutannya kita sebut uji regresi logistik. Untuk kita yang di S2, biasanya ini disarankan, ya. Kalau S1 mereka cukup sampai uji chi-square. Teman-teman di S1 cukup sampai uji chi-square. Tapi kalau kita banyak faktor yang kita lihat, kita harus uji secara bersama-sama. Yang mana sih faktor yang paling berpengaruh? Ya, di antara faktor yang berpengaruh, mana yang paling berpengaruh? Itu disebut dengan uji regresi logistik. Ada catatan penting untuk regresi logistik. Tadi di bivariat atau uji chi-square,
Kita pakai chi-square ya. Yang berpengaruh itu apabila p-value kecil dari alfa. Dari alfa. Di dalam uji regresi logistik yang menjadi kandidat untuk masuk ke regresi logistik tidak hanya yang berpengaruh saja, ya, kandidat. Misalnya gini, sama seperti kita asumsikan dengan kejadian di lapangan ya, kita pemilihan Putri Indonesia, ya, Putri Indonesia masuk kandidat untuk Sumatera Barat dari tingkat kabupaten kota, ini dia, ya, masuk ke tingkat provinsi nanti seperti ini. Maka yang menjadi kandidat untuk regresi logistik tidak hanya p-value yang kecil dari alfa, tetapi juga ya p-value yang kecil dari 0,25. Dia ada dua. Walaupun di bivariat, kalau p-value bivariat 0,27, ini H0 ditolak atau diterima? H0 ditolak. 0,27 H0 ditolak, HA diterima. 0,27. 0,27 H0 diterima. diterima. H0 diterima. Berarti kan tidak ada hubungan ya. H0 diterima. Diterima. Berarti tidak ada hubungan. Berarti ini tidak masuk ke dalam uji chi-square. Kemudian jika H0-nya adalah kecil sama ini ya, kecil sama dengan 0,25. Jika H0-nya adalah 0,25, p-value ya, p-value. Ini p-value. P-value 0,27, H0 diterima, berarti dia tidak masuk untuk uji chi-square. Tetapi apabila p-value-nya adalah 0,25, ini H0 diterima atau ditolak? H0 diterima. Diterima. H0 diterima. Dia diterima, berarti hipotesa kita kan ditolak tuh, HA ditolak kan? Ya, secara bivariat tidak ada hubungan. Tapi dia variabel ini dia akan menjadi variabel yang diikutkan pada saat analisis regresi logistik. Dia diikutkan pada saat uji regresi logistik. Atau misalnya 0,24, p-value-nya 0,24, secara bivariat kesimpulan kita tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian TB. Seperti itu. Tetapi pada saat kita lanjut ke multivariat, ya, variabel ini diikutkan di dalam analisis multivariat. AA ditolak ya. Dua variabel ini akan kita ikutkan di dalam uji regresi logistik ya. Jadi catatannya ada dua syarat variabel yang akan dimasukkan ke dalam uji regresi logistik. Regresi logistik merupakan lanjutan dari uji chi-square. Ya, lanjutan. Karena kita mau lihat secara bersama-sama apakah variabel ini berpengaruh. Jadi fungsinya ada dua juga. Faktor apa yang paling berpengaruh? Faktor apa? Faktor mana yang secara bersama-sama berpengaruh? Contoh ya, contoh. Tadi kita bicara pengetahuan. Pengetahuan kalau dia diuji dengan TB ternyata tidak berpengaruh ya. Ternyata p-value-nya kecil dari 0,25, misalnya 0,24. Maka untuk uji regresi logistik, variabel ini kita ikutkan. Kita masukkan ke dalam analisis lanjut. Ya, kita ikutkan dalam analisis lanjutan. Sehingga nanti akan ada namanya confounding variable. Pengetahuan itu ternyata berpengaruh kepada sikap, pengetahuan itu ternyata berpengaruh kepada peran, maka dia diuji secara bersama-sama. Jadi catatan pentingnya ini nih. Uji regresi logistik dilakukan
jika ya uji chi-square-nya p-value kecil dari alfa atau p-value kecil dari 0,25. Dua dia. Secara bivariat dia tidak ada hubungan, tetapi pada saat analisis multivariat dia menjadi kandidat ya, menjadi kandidat untuk masuk di uji regresi logistik. Nanti mungkin dengan contoh latihan kita di manajemen data ini bisa kita pahami. Contoh kalau di sini misalnya ya, ternyata diuji peran petugas, peran kader, sosial budaya berhubungan. Kita mau cari tahu dari 3 ini yang mana sih yang paling berpengaruh, maka kita uji dengan multivariat. Mungkin akan dapat ini apakah dia pakai multivariat, kita coba lihat ya. Nah nih, ternyata setelah diuji secara bersama-sama yang berpengaruh itu tinggal 2 ya, yang kalau dia disatukan dalam satu kesatuan dia hanya 2 ya, yang peran kader sosial budaya ya, peran kader dan sosial budaya. Sekarang bagaimana kita menyimpulkan yang mana yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh adalah dari banyak variabel yang kita teliti, maka yang paling berpengaruh itu adalah variabel yang nilai OR-nya paling besar. Nilai OR-nya paling besar. Jadi dalam analisa statistik nanti, pakai manajemen data, kita akan melihat nilai OR yang paling besar. Ya, nilai OR yang paling besar. Kalau di sini, di tesis ini, nilai OR yang paling besar berpengaruh terhadap penemuan kejadian TB adalah peran kader. Di peran OR-nya ini OR 270. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat analisis kita akan tampilkan nilai OR-nya, dan nilai OR terbesar adalah variabel yang paling berpengaruh. Ini dia. Berdasarkan tabel bahwa faktor yang paling mempengaruhi kejadian TB di wilayah kerja Puskesmas Mangopo adalah peran kader. Kekuatan pengaruh secara keseluruhan adalah 87,5%. Artinya kekuatan pengaruh secara keseluruhan sangat kuat. Ya, 0,8. Oke. Ya Bapak Ibu, untuk biostatistik insya Allah semua materinya sudah kita rangkum ya. Artinya nanti di manajemen data kita akan melihat itu secara data ya, secara real, pakai data penelitian ya, pakai data penelitian. Sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Izin Bu. Ya, silakan Bu, WN. Tadi di data numerik kita ada istilah data normal, data tidak Ya. normal. Bagaimana kita Ya. melihatnya data itu normal atau tidak normal? Ya. Izin Bu. Tadi di data numerik kita ada istilah data normal dan data tidak normal. Bagaimana kita menentukan data Distribusinya. Ayo. Ya, ini tadi sudah sempat saya sampaikan. Distribusi data normal, kalau kita lihat dari tendensi sentralnya, nilai min, median, modusnya sama. Jika kita hitung rata-ratanya, kita hitung minnya, kita hitung mediannya, modusnya nilainya sama. Ini dia. Distribusi data normal jika nilai min, median, dan modusnya sama. Ya, Bu Eng. Atau kalau kita pakai SPSS nanti bisa kita lihat nilai ini juga, dan juga bisa pakai namanya uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Kapan kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov? Apabila sampel kita besar sama dengan 50.
bila sampel kita, bagus pertanyaannya, nanti di manajemen data kita akan pakai ini ya. N besar sama dengan 50. Kalau sampel kita tadi 25, berarti kita pakai uji untuk melihat Normal, tidak normal. ya, normal tidak normalnya pakai Kolmogorov. Tapi kalau sampel kita kurang dari 50, N kecil dari 50, maka uji kita pakai namanya Shapiro-Wilk. Oke Bu Eng. Ya Bu, makasih Bu. Cara melihatnya nanti di uji yang 2 ini, apabila p-value besar dari alfa, dari uji Kolmogorov ini atau Shapiro-Wilk, p-value besar dari alfa, maka distribusi data normal. Ini catatan penting juga nanti untuk manajemen data. Distribusi data normal apabila p-value besar dari alfa. Oke. Nanti kita lihat di uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Dari contoh-contoh kita tadi, karena sampelnya ada yang 25, ada yang 20, berarti kita melihatnya Shapiro-Wilk. Ya, di dalam SPSS dua-duanya keluar, ya. Kolmogorov keluar, Shapiro keluar. Makanya kita harus memahami ini, ya. Kita pahami ini. Yang mana yang mau kita lihat? Kalau dia besar sampel kita dari 50 di kolom Kolmogorov. Kalau sampel kita kecil dari 50 di kolom Shapiro. Oke, bagus pertanyaannya Bu Eng, karena ini akan kita lihat nanti di manajemen data. Ya. Jadi sampel tergantung. Karena di SPSS dua-duanya keluar. Kolmogorovnya keluar, Shapiro-nya juga keluar. Kita yang tetapkan, mau lihat yang mana. Ya. Sampel kita lihat, oh sampel kita 25, berarti yang kita pakai Shapiro-Wilk p-value-nya. Kalau sampel kita 60 misalnya atau 50, kita pakai p-value yang di Kolmogorov-Smirnov. Oke Bapak Ibu semua. Nah, untuk biostatistik kita hanya konsep pemahaman masing-masing uji. Untuk tugasnya, nah ada penilaian kita untuk pemahaman Bapak Ibu tentang uji ini, maka tugasnya adalah cari artikel jurnal ya, artikel di jurnal internasional. Karena kita S2, maka jurnalnya internasional. Di jurnal internasional yang menggunakan masing-masing uji. Masing-masing satu ya. Nanti uji chi-square satu artikel ya. Uji t-test dependen satu artikel. Uji Wilcoxon satu artikel. Uji Mann-Wisney artikel. Masing-masing satu. Ya, berarti 6 tambah 7 tambah 1, 7 artikel, dan ada uji regresi logistik ya. Oke, nanti Bapak Ibu untuk masing-masing uji nanti buatkan dalam bentuk tabel, nanti lampirkan juga artikel yang digunakan di dalam tabel itu, nanti tuliskan ya, ini judul artikelnya, judul dan penulisnya. Kemudian kita tuliskan apa yang diteliti, tujuan penelitiannya, apa yang diteliti. Misalnya tadi, melihat uji t-test dependen, ya misalnya ini jenis uji. Uji t-test dependen, misalnya t-test dependen. Kita cari jurnalnya apa, penulisnya siapa, apa yang diteliti. Yang diteliti adalah melihat perbedaan rata-rata tekanan darah sebelum, melihat kadar habis sebelum sesudah. Kemudian munculkan p-value-nya, kemudian apa kesimpulannya. Ya, apa kesimpulan? Apa yang diteliti, jenis ujinya, p-value-nya, kesimpulannya. Kalau untuk uji chi-square, tentunya
di dalam apa yang diteliti terlihat variabel independen dan variabel dependennya apa, ya. Variabel independennya dan dependennya apa. Dan kesimpulan. Oke. Jika ada yang perlu diperjelas, jelaskan di sini. Sehingga kita bisa menyelesaikan biostatistik dan nanti bisa kita lanjutkan ke manajemen data praktek pakai komputer. Nanti Bapak Ibu sudah ready dengan SPSS di masing-masing komputer, karena sifatnya saya hanya memandu. Nanti Bapak Ibu yang share screen, saya pandu untuk melakukannya. Oke? Izin Bu, Ya, Bu. ulang untuk yang chi-square tadi Bu. Ya, untuk chi-square kan ada variabel independen, variabel dependen. Kita tampilkan apa variabel independennya, apa variabel dependennya. Seperti tadi peran petugas independennya, kejadian TB variabel dependen, ya. Kemudian jenis ujinya, p-value-nya. Masing-masing satu artikel saja, tapi artikel internasional. Dan jangan lupa kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Sekalian ini kita belajar bagaimana nanti kita akan menggunakan penelitian orang lain untuk kita masukkan ke dalam penelitian kita. Bu, terima kasih Bu. Oke, Bu Novriani. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bu Soeharti. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Munasir. Silakan Pak. Oh, ini untuk tugasnya ini perorangan atau kelompok, Bu? Perorangan Pak, perorangan. Perorangan. Kapan dikumpul Bu, izin Bu? Kapan, Bu? 1 minggu ke depan. Makasih Bu. Ya, Sabtu depan berarti nanti saya kirim. Tadi yang menghubungi saya siapa ya, Ibu apa tadi ya? Nanti saya kirim link untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi nanti buatkan folder nama Bapak Ibu masing-masing, folder nama masing-masing. Nama aja ya Bapak Ibu sehingga nanti runut ya, saya bisa cek. Folder nama masing-masing masukkan ke dalam link. Ke dalam link yang nanti saya bagikan, ya. Oke. Nanti foldernya ditarik aja ke Google Drive-nya. Minggu depan hari Sabtu paling lama. Oke? Ada pertanyaan? Bahan yang ini bisa Boleh saya kirim. Tapi coretan sebetulnya ini papan tulis kita di kelas nih Bu, karena kita belajarnya oleh untuk materinya sendiri udah ada di link yang saya share tadi ya. Untuk materi rumusnya, contoh soal manualnya ada di link. Untuk materi ini boleh saya kirim nanti, oke. Saya kirim di WA. Bapak Ibu ini tadi menghubungi saya. Sip. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Izin Bapak Ibu untuk ambil gambar. Insya Allah setelah tanggal 14 Agustus ini kita akan akreditasi ya. Sekarang sedang proses penilaian asesmen kecukupan, dokumen kita sedang diberi turun ke lapangan mungkin setelah tanggal 14. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang akan diminta untuk ketemu dengan asesor. Karena mahasiswa juga akan ditanya dengan proses kita. Apakah kita akan melakukan proses atau tidak. Sama seperti Bapak Ibu di puskesmas atau rumah sakit, akan dikonfirmasi ke pasien, benar pasien ditindaklanjut atau tidak. Kita juga di akademik juga ditanya nanti, mahasiswanya juga akan diwawancarai. Mungkin nanti akan dikonfirmasi siapa yang akan menjadi perwakilan untuk mewakili kita. Oke, Bapak Ibu izin saya ambil gambar untuk dokumentasi kita. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Bu Ana Safeti bisa bergabung. Sukmata Kadipopu, Ibu atau Bapak, maaf, bisa bergabung? Oke, baik. Kita lanjutkan di slide kedua. Bu Ana Safeti, bisa bergabung Ibu? Apakah Ibu masih di ruang Zoom? Oke, baik. 1, 2, 3, izin ambil gambar. Oke, terima kasih.
Bapak Ibu atas